izinkan itu ada semua. Saksikanlah sampai selesai penyaksiannya. Takut apapun, sampai nanti ujung perasaan takut itu apa? Kematian, atau meninggal, atau nyawa sudah tidak ada pada raga. Ujungnya perasaan takut adalah mati, ujungnya perasaan takut adalah meninggal atau nyawa meninggalkan raga. Maka kenalilah mati, ujung dari perasaan takut. Kenalilah meninggal, ujung dari perasaan takut. Ketika kita bicara meninggal, mati, maka tidak perlu prematur mengenali mati yang nanti. Matikan dulu pikiran-pikiran kita, tinggalkan dulu, meninggalkan dulu semua yang akhirnya menyiksa pikiran, seperti kenangan-kenangan, perkataan-perkataan orang lain yang sudah menjadi kepercayaan, keyakinan di diri masing-masing, akhirnya menekan diri dan membunuh diri sendiri. Itu tanpa tersadar sudah menjadi Tuhan-Tuhan yang baru. Maka bunuhlah Tuhan-Tuhan tersebut agar bangkit, atau Syamulayo kalau dalam bahasa Islam, kebangkitan. Terima takut, izinkan takut, saksikanlah takut itu, maka nanti akan terlepas sendiri. Dan penyesalan pun akan sirna dengan sendirinya. Apapun itu, banyak metode dan teknik, banyak yang bisa juga mungkin dipersembahkan kepada saudara-saudari baraya dari hasil praktek diri saya dalam mengenali sang takut. Karena takut dan berani tetap sama-sama sumbernya dari sang hidup. Tapi takut itu hadir, berani itu hadir. Sekali lagi, ada keegoismean di diri kita yang mendominasi. Egoisme bisa memberi makan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kekecewaan. Bahkan egoisme bisa memberikan makan kepada keberanian. Contohnya adalah ketika kita sudah mengenali atau membaca kitab diri kita, mampu melihat, mendengarkan, mengetahui apa yang tidak orang lain ketahui, kita akan muncul keberanian untuk mengontrol orang lain, mendominasi orang lain, menyalahkan orang lain. Itu bentuk egoisme. Maka kalau cara efektif sebetulnya itu hanya ditemukan oleh dirimu sendiri. Saya hanya perantara kata-kata, dan kata-kata itu terbatas. Kata-kata bisa jadi pemati, tapi perlu praktek nyata. Maka apapun yang hadir, ketakutan, kekhawatiran, kebencian, dan lain sebagainya, apapun itu semua ada hanya pada tubuhmu, tubuh fisikmu. Dan sayangnya setiap manusia, bahkan si yang berkata-kata ini pun pernah terjebak dalam sensasi tubuh yang dianggap nyata, dan kini terus-menerus menghilangkan itu, terus meleburkan, mengenali. Karena sayangnya manusia selalu menganggap sensasi tubuh fisiknya adalah kenyataannya, adalah dirinya, padahal bukan. Silahkan Maksugi, masuki terus dirinya, sadari terus nafasnya. Setiap kata-kata ini
adalah hanya pematik dan efektivitas ada pada diri Mas Sugi sendiri. Ada A1, semalam saya pas tahajud menari, tidak apa-apa. Tarian sering terjadi dalam situasi kondisi apapun. Dan tarian yang terwujud pada raga dengan jenis tarian apapun, itu merupakan sirkulasi energi kita yang sedang mengalir. Dalam kawruh nenek moyang ada yang disebut dasa aksara, 10 aksara. Dan setiap tubuh diri kita ada 10 aksara utama. Dan ketika itu memberikan daya atau energi kepada aksara-aksara yang lain atau kepada cakra istilahnya ya, cakra mayor, cakra minornya, maka tarian terjadi. Ikuti saja tariannya, lepaskan saja tariannya sampai nanti raga ini berhenti menari. Ketika diam, itu pun tarian semesta yang sejati terjadi. Maka tidak perlu ditolak, gerakan saja, tanpa penilaian, tanpa penghakiman, tanpa merespon. Ikuti saja. Setiap apapun yang keluar, itu adalah pembuangan, pembersihan, pengsinkronisasian atau penyelarasan diri yang terjadi karena apa yang dilakukan diri pribadi masing-masing. Entah itu wujud tarian, entah itu tangisan, entah itu tertawa, entah apapun itu. Reaksi yang terjadi karena ada aksi. Biarkan. Lepaskan. Ketika fokus kepada nafas, maka kata fokus, kata-kata bisa menjebak. Hilangkan kata fokus yang didapatkan dari pengetahuan manusia. Sebetulnya sejak lahir kita sudah fokus bernafas, dan bahkan ketika mendengarkan ini sudah fokus bernafas. Karena kalau tidak fokus bernafas, nafas tersendat, terjadilah penyakit pernafasan. Cukup dihormati nafasnya. Artinya fokus adalah disadari, dihormati, dinikmati nafasnya. Dan itu akan otomatis tarian mengalir dengan sendirinya dan membantu pengeluaran dan penselarasan energi pada diri. Hilangkan ranah pikiranmu tentang mengetahui apa itu fokus, apa itu tarian. Hanya menyadari nafas atau menikmati nafas. Maka dari itu kata-kata bisa menjebak dan terbatas. Terlalu banyak mengumpulkan kata-kata atau pengetahuan literasi teori pada pikiran, justru semakin banyak kita terjebak, kita terlena, tergoda dan tertipu daya oleh orang-orang yang mampu berkata-kata, yang memiliki afirmasi dan sugesti dalam kata-katanya untuk mengendalikan, mendominasi dan memanipulasi. Keluarlah dari itu. Hilangkan semua kata-kata yang kamu anggap tahu, kamu pikir tahu, ataupun kamu sebut sudah paham. Maka energi akan mengalir, bekerja dengan sendirinya, memberikan kata-kata yang netral. Tanpa dominasi, tanpa keegoisan, tanpa apapun. Dan ketika kata-kata yang hadir tanpa dominasi, kenetralan, maka setiap tubuh orang yang mendengarkan akan meresponnya dengan masing-masing kapasitas dirinya. Ketika kita melihat seseorang, entah itu ayah, ibu, bapak, suami, istri yang sudah meninggal dari kerabat kita, sesungguhnya itu adalah pembuangan sampah. Ketika Mas Sugi hadir, beliau, maka itu sudah merupakan pengeluaran pelepasan dari segala traumatik keterjebakan. Maka saksikan, lihat saja terus sampai semuanya hilang. Dia pun hilang.
Maka seketika itu energi yang tidak seimbang, energi yang ada yang menjebak dan berlebihan, jika traumatik pun perlahan juga akan hilang. Tidak perlu direspon. Ungkapkan, katakan apapun yang mau dikatakan dan diizinkan dikatakan ketika menyaksikan siapapun yang hadir dalam visualisasi ataupun dalam audiotori ataupun dalam sensasi tubuh. Ketika Mas Sugi sudah muncul ada kata halu atau ilusi, di situ terjadi penilaian Mas Sugi. Hilangkan itu semua, cukup saksikan saja. Lepaskan semua apa yang dianggap dipikir tahu, apa yang anggap dan sudah merasa dipahami. Karena itu perlu dilepaskan. Tidak ada yang perlu dijaga. Izinkan itu lepas. Dia sudah mau melepaskan. Sudah mau terlepas, maka lepaskan. Matur sembah nuwun ugi Mas Sugi. Apakah gampang terenyuh dan menangis itu kelemahan, Kang? Bagi manusia umum itu disebut kelemahan, padahal itu kekuatan. Karena seperti halnya di balik kesulitan ada kemudahan, padahal bukan di balik atau bukan setelah, bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itu pasangan. Maka ketika ada kelemahan, maka kelemahan pun itu kekuatan. Seperti koin uang logam. Koin uang logam, gambarnya berbeda, tapi sama, itu juga. Matur sembah nuwun, ugi Mas Ugi. Hatur nuwun koneja energi jenengan sangat membantu. Bukan, ini bukan energi reja rahasia. Karena reja rahasia tidak punya energi, tidak memiliki energi, tapi itu adalah energi semua makhluk, energi semesta. Tidak ada yang si reja rahasia miliki dan tidak ada yang dia punyai. Itu semua milik kita masing-masing. Itu semua adalah diri kita masing-masing. Matur sembah nuwun Mas Sugi. Asgara selamat bergabung. Boleh nampes. Mau nanya, kan kita suka muter-muter komal gitu ya. Dari satu komal ke komal kita dengerin, ada yang ya kita misalkan dapat kayak ke Abu Marlu dapat ilmu, ke Medaren, terus kemudian kita juga ngelihat komal-komal yang yang saling berantem gitu, kadang kita lewat situ mampir bentar lihat gitu. Nah itu kan sama aja kita numpuk sampah ya. Tergantung kapasitas diri kita sendiri. Karena dari sampah pun bisa menghasilkan orang kaya raya. Lihat para pemungkut sampah, lihat para pemulung rongsokan. Mereka memiliki sebuah hal yang orang umum mengatakan itu terhina, itu buruk. Maka dari sampah pun kita bisa mengambil sesuatu hal didaur ulang. Ketika saya sering menyebut sampah, maka mari bersama hilangkan dikotomi kata atau dikotomi makna tentang sampah. Bagi seorang pemungut sampah, sampah itu adalah sumber pencaharian dan bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka ketika masuk ke room komal, siapapun itu, mau itu berdebat, mau itu memberikan kata-kata yang memotivasi, inspirasi, atau siapapun itu, tergantung kapasitas dirinya. Bahkan dari komal-komal yang penuh perdebatan, tapi kalau itu dijadikan metode meditasi, kita hanya cukup sebagai penyaksi. Justru kita akan lebih mendapatkan banyak berlian-berlian terpendam. Tapi itu hanya berlaku dan bisa ketika kita sudah betul-betul mengenali energi bersama energi atau sang daya dan tetap bisa kondisi pada gelombang theta dan menaikkan kepada gelombang gamma. Malah bisa sebaliknya, ketika kita terjebak kepada yang buruk dan yang baik, termasuk mendengarkan saya ini, mungkin banyak yang merasa atau mendapatkan nyaman, tenang, dapat ilmu dan lain sebagainya.
Saya lebih baik mencontohkan diri saya sendiri sebagai yang baik ataupun yang buruk atau sebagai yang jahat. Bahkan kata-kata saya seperti ini itu bisa membuat saudara-saudari Baraya terjebak kepada apa? Kepada pengsosokan, kepada pengkultusan, kepada kesilauan. Akhirnya apa? Redup cahaya dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya terlampau terlena dan apa? Bisa menjebak kepada ranah perasaan, pemikiran, dan bisa ada terjadi ketergantungan kepada siapapun. Maka berusaha dan berupayalah, utamanya untuk yang berkata-kata ini, umumnya untuk yang mendengarkan, menyaksikan, menyimak, bahwa apapun yang kita saksikan, coba hilangkan, leburkan. Yang baik itu seperti apa, yang buruk seperti apa, orang bijaksana seperti apa, orang yang jahat seperti apa. Karena semuanya itu hasil daya cipta, rekayasa pikiran manusia-manusia terdahulu. Sudah saatnya itu dirubah dan diganti. Ketika kita masuk ke sebuah ruangan koma yang penuh perdebatan dan kita nggak nyaman, kita menolak dan lain sebagainya, pergi dulu, lalu coba lagi. Pergi dulu, lalu coba lagi. Kalau setelah 3 kali yang kita rasakan sama hasilnya, berarti tubuhmu, dirimu belum mampu. Maka tinggalkan. Daripada apa? Daripada menambah keterhambatan atau sumbatan yang dalam kata disebut sampah. Karena ketergantungan, kekaguman kepada seseorang itu pun menjadi sampah. Dan itu akan menjadi penjara-penjara baru yang dihias dengan kerangkeng emas. Ketergantungan itu bukanlah ajaran nenek moyang leluhur Nusantara. Bergantunglah dan gumantung kepada sang sejati di diri masing-masing. Setiap manusia hanya pematik, hanya pengantar atau penuntun, dengan kata istilah dunia pembimbing. Ketika yang dituntun sudah tertuntun dan menjadi penuntun, maka tidak diperlukan lagi orang siapapun itu, baik itu Sanggama, Reza Rahasia, siapapun tidak diperlukan, karena sudah menjadi penuntun. Ketika yang membimbing sudah mengambil yang akan dibimbing, yang dibimbing sudah terbimbing dan menjadi pembimbing, sudah sama, sudah setara, akhirnya menjadi sama-sama pembimbing. Dan itulah buah dari kesadaran atau buah pencerahan. Setiap yang berkesadaran akan membuat yang lain tersadarkan. Dan terus efek domino terjadi, efek butterfly terjadi. Seorang pencerah yang mencerahkan akan menghasilkan para pencerah-pencerah baru. Dan semuanya itu ketika sudah sampai pada kesetaraan, tidak ada guru dan murid, tidak ada pembimbing dan dibimbing, tidak ada orang tua, bapak, ayah, atau apapun. Hanya cahaya. Dan itulah nenek moyang Sunda menyebutnya silih wangi. Ketika silih wangi sudah jadi laku tindakan nyata, maka setiap manusia menjadi Prabu. Prabu adalah kata dari manusia Sunda, istilahnya. Di Timur Tengah disebut Nabi. Maka ada Nabi, ada Rasul. Seorang Prabu baru jadi Prabu kalau dia sudah mencapai Ratu. Ratu ini kalau di Timur Tengah disebutnya Rasul. Tapi untuk ini, mohon maaf, saya tidak bisa jauh lebih menyampaikan kata-katanya. Karena ini perlu menjadi praktek nyata. Terlalu banyak kata-kata akan menjadi sumbatan dan bisa menimbulkan keterjebakan kepada pengkultusan, ketergantungan, ataupun kesilauan, bahkan penghambaan, pembudakan yang tanpa disadari.